Tuhan akan mengambil apa yang kita rasa menjadi milik kita, bukan supaya kita jadi sedih, jadi menderita, tidak, tetapi supaya kita belajar menempatkan Tuhan tidak selevel dengan yang lain. Bisa coba direnungkan sekarang. Mau belajar kehilangan, belajar mengalami bagaimana rasanya kehilangan, lalu saya belajar bangkit dari rasa kehilangan saya, ataukah dibuat belajar sama Tuhan? Kalau dibuat belajar sama Tuhan ya tadi itu, diambil. Tapi kalau kita mau belajar, ya kita belajar dari sekarang. Apa yang paling membuat saya ini, apa yang paling saya pegang, itu kan terus saya ingatkan toh, apa yang paling saya pegang, apa yang paling saya sayangi. Mari kita hening dulu sejenak, kita renungkan hal ini. Semoga kita tidak punya banyak hal yang membuat kita terasa berat untuk melangkah lebih baik lagi. Marilah menghadap Kristus Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, setiap hari kita terus diingatkan akan bahwa kita hidup itu untuk mengikuti Yesus. Dalam apapun yang sedang kita kerjakan, kesadaran akan bahwa kita adalah murid Yesus perlu terus dipupuk, dikembangkan. Sehingga dalam apapun yang sedang kita lakukan, kita sadar orang lain perlu mengalami apa yang diperbuat oleh Yesus melalui hidup kita setiap hari. Nah, kata mari di awal Ekaristi ini kita hening kembali, kita melihat kembali hidup kita masing-masing. Sejauh mana kita sudah terus belajar mencintai mereka yang dipercayakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kenapa orang bersedih? Kan pertanyaannya tuh, kenapa orang bertengkar? Jangan tuh kenapa kalau bertengkar tuh? Suster juga pasti bertengkar lah. Meskipun diam-diaman gitu ya, tapi tetap bertengkar lah. Suami istri juga sama kan? Udah lama gitu, udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ya bertengkar. Cuma ya wis lah. Ya, artinya kalau orang Jawa itu, ya sudahlah. Tapi nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena kita merasa apa yang kita inginkan tidak dicapai.
Kenapa kok yang kita inginkan tidak dicapai itu kok kita jadi marah, jadi jengkel, jadi bertengkar? Karena apa yang kita inginkan ini yang kita rasa kita miliki. Jadi kalau kita merasa memiliki sesuatu, HP lah ya, nah ini HP saya ini, coba dipinjam, gak dibalik-balikin, tanyain pasti, Romo HP saya mana? Mana HP saya? Mana milik saya? Mana yang milik saya? Kepemilikan ini, rasa memiliki ini penting. Agar apa yang kita miliki terawat, ya kan? Kalau jenengan gak merasa punya gereja ini ya wis, mau kotor, mau apa, sepenting saya duduk di sini, udah tak biarin. Tapi kalau punya rasa miliki, oh ini kok ada yang jatuh, diambil. Oh ada sampah, diambil. Oh ini kok ada tisu di sini, oh ya dibuang. Oh, bukan saya Romo, ya enggak punya miliki. Tapi kalau punya rasa miliki, oh ini gereja, ini rumahku ini, ya diambil, dibuang. Itu rasa memiliki. Tetapi rasa memiliki ini kerap kali menghambat kita untuk bisa berkembang dan hidup bersama dengan orang lain. Loh kok bisa? Iya, karena kalau ini udah milikku, kita bangun tembok di sekitarnya. Kamu jangan sentuh saya. Ini milik saya nih. Dan ini menghambat kita untuk mengikuti Yesus. Maka dikatakan, berulang-ulang tadi itu ya, ada 3 kali dikatakan tidak dapat menjadi muridku. Yang pertama itu, jika ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Iya, karena kita akan sangat kehilangan mereka. Kalau kita, ada seorang ibu dulu yang pernah sharing, dia memang cukup kaya, dia bisa beli sebenarnya. Dia kehilangan 1 butir berliannya, 1 butir, dia masih punya banyak. Dia, nelongso itu apa ya? Terjemahannya apa ya? Angel menerjemahkan tuh. Nelangsa itu kan Indonesia di Jawa, di Indonesia kan nelangsa. Apa ya? Kepikiran terus gitu loh. Jadi ini, kok hilang Romo ya, Itu selama setahun awal kehilangan udah bilang, terus ketemu saya lagi setahun lagi, juga masih merasa kehilangan. Bayangkan tuh, dia lupa bahwa dia masih punya 9 yang lain, masih punya banyak butir, tapi 1 itu kehilangan. Rasa kenapa ya? Itu baru itu. Maka dia akan kehilangan semuanya. Kehilangan 1, tapi dia tidak merasa bahwa dia masih memiliki yang lain. Maka ini juga sama. Anggota keluarga kita itu bisa menghambat kita untuk dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan memberi kita pengalaman-pengalaman kehilangan. Supaya apa? Supaya kita belajar mengikuti Yesus dengan benar. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, maka hal berat, kehilangan, kedukaan, kesedihan, tadi itu loh, kepikiran terus itu, jika aku harus berjuang nih, aku harus melepas ini. Kesulitan kita, perjuangan kita untuk melepas itu, itulah memanggul salib. Itu terakhir dikatakan, barang siapa, setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Nah, kalau kita tidak belajar melepas, maka orang itu belajar kehilangan itu penting banget. Di Korea itu ada pelajaran meditasi di dalam peti jenazah. Ini kan anunya Pak Sri ini. Peti jenazah itu dibuat yang paling sederhana, lalu orang tidur di situ. Selama 1 jam, 2 jam dia berpikir di situ. Kalau aku jadi mati di sini, jenengan punya harta, punya rekening 10, ATM-nya wis bingung ya, tokennya banyak gitu, gak berfungsi, udah berbaring di situ. Maka orang perlu belajar kehilangan demi kehilangan supaya kita ini dapat, mumpung masih bisa mengontrol diri kita belajar mengikuti Yesus. Lalu jika tidak,
Tuhan akan mengambil apa yang kita rasa menjadi milik kita, supaya kita bukan supaya kita jadi sedih, jadi menderita, tidak, tetapi supaya kita belajar menempatkan Tuhan tidak selevel dengan yang lain. Wis ya, coba direnungkan sekarang. Mau belajar kehilangan, belajar mengalami bagaimana rasanya kehilangan, lalu saya belajar bangkit dari rasa kehilangan saya, ataukah dibuat belajar sama Tuhan? Kalau dibuat belajar sama Tuhan ya tadi itu, diambil. Tapi kalau kita mau belajar, ya kita belajar dari sekarang. Apa yang paling membuat saya ini, apa yang paling saya pegang, itu kan terus saya ingatkan toh, apa yang paling saya pegang, apa yang paling saya sayangi. Mari kita hening dulu sejenak, kita renungkan hal ini. Semoga kita tidak punya banyak hal yang membuat kita terasa berat untuk melangkah lebih baik lagi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, saudara-saudari kita yang kita bawa dalam doa-doa kita, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.